Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Khairul Mizan bersama rekan Saya Raihan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait jenis pemasaran perpustakaan yang digunakan oleh Perpustakaan SMP Negeri 11 Pekanbaru. Perpustakaan SMP Negeri 11 Pekanbaru atau yang bernama Perpustakaan Bestari berlokasi di Jalan Perkasa, Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Perpustakaan ini memiliki koleksi sebanyak 41.118 judul dengan total 11.866 eksemplar. Dalam pengelolaan layanan, perpustakaan menggunakan aplikasi Slims dan menyediakan online public access katalog untuk membantu pengguna menelusuri koleksi. Perpustakaan memiliki luas bangunan sekitar 66 meter persegi dan melayani 25 rombongan belajar dengan total jumlah siswa sekitar 820 orang. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis pemasaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya Raihan. Pada Raihan saya persilakan. Baik, selanjutnya aspek yang pertama yaitu fokus. Jenis pemasaran yang digunakan yaitu relasional. Perpustakaan tidak hanya menyediakan koleksi tetapi juga berbagai fasilitas pendukung seperti wifi, komputer, dan ruang baca yang nyaman untuk memenuhi kebutuhan belajar pemustaka. Selain itu, perpustakaan memberikan pelayanan yang membantu pengguna dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Upaya tersebut menunjukkan bahawa perpustakaan berfokus pada peningkatan kepuasan dan kenyamanan pemustaka agar mereka terus memanfaatkan layanan perpustakaan secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya aspek orientasi. Pemasaran yang digunakan yaitu relasional. Orientasi perpustakaan tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan dan koleksi, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan serta kenyamanan pemustaka. Hal ini terlihat dari penyediaan berbagai fasilitas pendukung seperti wifi, komputer, dan ruang baca yang nyaman untuk menunjang kegiatan belajar siswa. Selain itu, pustakawan turut membantu pengguna menemukan informasi yang dibutuhkan. Upaya tersebut menunjukkan bahawa perpustakaan berorientasi pada penciptaan nilai dan kepuasan pemustaka sehingga mereka terdorong untuk terus memanfaatkan layanan perpustakaan. Selanjutnya aspek skala waktu. Jenis pemasaran yang dilakukan yaitu tradisional. Skala waktu pemasaran perpustakaan masih cenderung bersifat tradisional karena kegiatan promosi yang dilakukan belum dirancang secara berkelanjutan. Hal ini terlihat dari adanya program pemberian hadiah kepada siswa yang aktif berkunjung yang dilaksanakan pada waktu tertentu dan tidak dilakukan secara rutin. Selain itu, pemanfaatan media sosial masih terbatas sebagai sarana penyebaran informasi dan publikasi kegiatan. Belum digunakan sebagai media untuk menjaga komunikasi dan keterlibatan pemustaka secara terus-menerus. Dengan demikian, aktivitas pemasaran perpustakaan masih berorientasi pada kegiatan jangka pendek dibandingkan pembinaan hubungan jangka panjang dengan pemustaka. Baik, aspek selanjutnya yaitu komitmen. Pemasaran yang dilakukan yaitu tradisional. Komitmen perpustakaan dalam membangun hubungan dengan pemustaka masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari pelayanan yang hanya diberikan saat pemustaka datang ke perpustakaan, tanpa adanya tindak lanjut atau upaya menjaga hubungan secara berkelanjutan seperti survei kepuasan, forum pengguna, atau kegiatan yang bertujuan mempertahankan keterlibatan pemustaka. Meskipun pelayanan yang diberikan sudah cukup baik, namun belum mencerminkan komitmen jangka panjang terhadap pengguna. Baik, aspek selanjutnya yaitu kontak. Pemasaran yang dilakukan yaitu tradisional. Interaksi antara perpustakaan dan pustaka masih didominasi oleh komunikasi tatap muka yang terjadi ketika pengguna datang langsung ke perpustakaan. Meskipun perpustakaan telah memiliki akun Instagram, pemanfaatannya masih terbatas pada penyampaian informasi, publikasi kegiatan, dan dokumentasi aktivitas perpustakaan. Belum ditemukan pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi dua arah, seperti diskusi dengan pemustaka, penanganan pertanyaan secara aktif, maupun kegiatan yang bertujuan menjaga keterlibatan pengguna secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahawa kontak antara perpustakaan dan pemustaka masih cenderung bersifat satu arah sehingga mencerminkan karakteristik pemasaran tradisional. Baik, aspek selanjutnya
yaitu kualitas. Pemasaran yang digunakan adalah relasional. Kualitas layanan perpustakaan cenderung bersifat relasional karena penyelenggaraan layanan melibatkan berbagai pihak yang bekerja sama untuk menciptakan kenyamanan dan kepuasan pemustaka. Selain peran pustakawan dalam memberikan layanan informasi, pihak sekolah turut mendukung pengembangan fasilitas perpustakaan petugas kebersihan atau cleaning service, berperan menjaga kebersihan dan kerapian ruang perpustakaan. Sedangkan petugas keamanan atau security membantu menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan tidak hanya menjadi tanggung jawab pustakawan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang bertujuan memberikan pengalaman layanan yang lebih baik bagi pemustaka. Baik teman-teman, dari penjelasan rekan saya Raihan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya berdasar hasil analisis, Perpustakaan Bestari SMP Negeri 11 Pekanbaru menunjukkan perpaduan antara pemasaran tradisional dan pemasaran relasional. Karakteristik pemasaran relasional terlihat pada aspek fokus, orientasi, dan kualitas. Perpustakaan berupaya memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kenyamanan pemustaka melalui penyediaan berbagai fasilitas pendukung seperti wifi, komputer, dan ruang baca yang nyaman. Selain itu, layanan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada penyediaan koleksi, tetapi juga pada penciptaan kepuasan dan pengalaman positif bagi pemustaka. Kualitas layanan juga didukung oleh keterlibatan berbagai pihak seperti pustakawan, pihak sekolah, petugas kebersihan, dan petugas keamanan yang bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Sementara itu, aspek skala waktu, komitmen, dan kontak masih menunjukkan karakteristik pemasaran tradisional. Hal ini terlihat dari kegiatan promosi yang bersifat insidental, belum adanya program yang secara khusus dirancang untuk mempertahankan keterlibatan pemustaka dalam jangka panjang, serta komunikasi yang masih didominasi oleh interaksi tatap muka dan penyampaian informasi satu arah melalui media sosial. Dengan demikian, Perpustakaan Bestari dapat dikatakan telah memulai menerapkan prinsip-prinsip pemasaran relasional. Namun implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa aspek yang berorientasi pada pemasaran tradisional. Baiklah, mungkin cukup sekian hasil presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.